Jokowi dan Gibran dilaporkan ke KPK. Tim Pembela Demokrasi Indonesia, TPD, dan Persatuan Advokat Nusantara, Perkat Nusantara, melaporkan Presiden Joko Widodo, Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman, Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka, dan Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep ke Komisi Pemberantasan Korupsi atas dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme, KKN, pada Senin 23 Oktober 2023. Hal ini disampaikan Koordinator TPDI, Erik S. Paat ketika berada di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Kanan Pak, deputi Pak, Tengah Pak. Ya, yang kita laporkan, kita laporkan. Ini nama yang yang dilaporin. Siapa aja Pak, sebutin Pak. Pak Jokowi, Pak Anwar, Gibran, dengan Kaesang. Ada banyak. Dugaannya apa Pak? Kolusi nepotisme. Terduga nepotisme ya Pak ya? Ya, nanti kita jelaskan. Kita di dalam lapor. Oke, terima aja Pak ya. Ya. Terima kasih Pak. Ya, Oke, terima kasih Bapak. Oke. Pak Jokowi, Anwar Gibran. Senyum. Boleh ceritain sedikit Pak? Lapor apa aja tadi Pak? Bentar ya, sudah? Tadi kita laporkan atau informasikan tentang dugaan tindak pidana kolusi dan nepotisme kepada pimpinan KPK. Kami terdiri dua kelompok, ya kan, Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI dengan Persatuan Advokat Nusantara atau Perkat Nusantara, ya, terdiri daripada Erik Paat, RTU, Peto Celestinus, Bung Robert, Wiki, Posma, ya. Tadi yang kami sampaikan untuk melaporkan dugaannya adanya tadi kolusi nepotisme yang dilakukan oleh diduga dilakukan oleh Presiden kita RI Joko Widodo dengan Ketua MK Anwar, juga Gibran dan Kaesang dan lain-lain. Ini adapun dasar hukum yang kami pakai dalam laporan ini adalah Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1 dan 3 yang menyebutkan negara kita negara hukum. Keterkaitan kami melaporkan ini ada dugaan, adalah kita mengetahui adanya beberapa, ya kan, gugatan yang sehubungan dengan masalah usia untuk jadi capres atau cawapres. Ya, di situ kita melihat bahwa kedudukan Ketua MK sekaligus juga sebagai Ketua Majelis Hakim. Kita melihat dulu ya. Kemudian ada permohonan yang berkaitan, di mana juga Presiden, di dalam setiap ada permohonan ini Presiden dipanggil dan juga DPR. Karena ini berkaitan dengan undang-undang. Jadi mereka hadir. Nah, kemudian di dalam daripada salah satu permohonan atau gugatan ke DMK ini menyebutkan nama si Gibran. Ya.
Kemudian ada juga gugatan yang dilakukan Ketua PSI dalam hal ini kita mengetahui bahwa Kaisang juga jadi Ketua PSI. Apa? PSI. Nah, kaitannya bahwa Presiden dengan Anwar itu ipar. Kita tahu ya, karena dia kawin Ketua MK menikah dengan adiknya Presiden yaitu Jokowi. Nah, kemudian Gibran anaknya, berarti dengan Ketua MK hubungannya sebagai paman dengan ponakan. Kemudian lagi PSI, yaitu Kaisang, ada keponakan dengan paman. Nah ini ada sesuai dengan undang-undang daripada kekuasaan kehakiman, ya kan kalau punya hubungan kekeluargaan, itu ketuanya majelisnya itu harus mengundurkan diri. Itu tegas. Tapi kenapa Ketua MK membiarkan dirinya tetap menjadi Ketua Majelis Hakim? Nah ini ada keterkaitan kedudukan daripada Presiden Jokowi itu sebagai salah satu pihak juga yang harus hadir di dalam persidangan ini. Kenapa tidak mengundurkan diri? Nah sebagai seorang Ketua MK, masa tidak tahu undang-undang daripada kekuasaan kehakiman? Harusnya dengan tegas dari awal, saya tidak berhak. Karena berbenturan kepentingan. Senyatanya kan tidak. Diam-diam saja. Lebih-lebih lagi adalah di sini Presiden Jokowi juga hadir itu dihadiri oleh kuasa hukumnya, tidak juga menyatakan, meminta supaya Ketua MK, yaitu Ketua Majelis Hakim Pak Anwar itu mundur. Karena berbentur kepentingan. Nah ini kami lihat seolah-olah ada unsur kesengajaan yang dibiarkan dalam penanganan perkara ini. Nah itu yang kami lihat adalah dugaan kolusi nepotismenya antara Ketua MK sebagai Ketua Majelis Hakim dengan Presiden Jokowi dengan keponakannya Gibran juga keponakannya Kaisang. Itu intinya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.